Kita buka Kejadian pasal 4 ya, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17 ini sepotong cerita yang lumayan mengerikan. Kejadian pasal 4 ayat 17 kita baca sampai ayat 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, saudara sekalian. Bab yang kita akan bahas pada sore hari ini dari bukunya Paul Marshall itu ya, Heaven is Not My Home, dimulai dengan sebuah renungan yang dia tuliskan. Paul Marshall itu seorang geologis, jadi dia punya kerjaan itu survei-survei ke tempat-tempat yang eksotik, yang cantik-cantik, yang keren-keren ya. Dia survei ke tempat yang dekat sama kutub, ke tempat yang jauh dari kota, ke laut yang nggak pernah ada orang yang mengunjungi pulau di tengah samudera itu, dan seterusnya. Dan kemudian dia mengatakan begini, kalimat pembukaan dia, geolog itu biasanya skizofrenik, dia bilang. Ya ini tentu skizofrenianya itu bukan benar-benar skizofrenia ya, tapi ini cuman kiasan aja. Maksudnya dia itu gini, dia terus kemudian jelasin ya. Kita ini kalau jadi geolog, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang kayak kamu lihat di National Geographic gitu. Foto-fotonya itu ya, tempat-tempat yang kayaknya menakjubkan banget. Ini kok bisa ada tempat sebegini bagus di bumi ini. Dan kita itu adalah orang-orang yang beruntung karena untuk pergi ke tempat seperti itu kan orang harus keluarkan uang banyak sekali ya. Kamu kalau mau pergi ke Antartika gitu, coba bayangin ya, keluar duit berapa tuh pergi ke Antartika ya. Mau pergi ke mana, Butan gitu ya, setahu saya punya teman yang kadang-kadang main ke tempat-tempat kayak begitu ya, ke Butan gitu ya. Itu mesti bayar visanya mahal gitu, perharinya berapa gitu ya. Karena tempat-tempat itu dilindungi biasanya, nggak boleh ada banyak turis, jadi sengaja dimahalin biar lebih awet lah gitu. Tapi para geolog itu dibayarin untuk pergi ke tempat seperti itu. Itu cara mereka mendapatkan nafkah ya, dengan uang orang mereka pergi ke tempat eksotik. Tapi untuk apa mereka pergi ke sana? Kata Paul Marshall, biasanya itu untuk survei. Survei apa? Survei tempat-tempat yang nanti bisa dijadiin duit ya, dijadiin sumur duit tuh. Jadi kalau kamu nemuin minyak, nemuin gas, nemuin batu bara, kamu nemuin mineral apa ya, tembaga, besi, you name it. Wah, orang yang kirim kamu memang keluar duit banyak ya, jutaan dolar kali ya untuk survei begituan. Tapi kalau dapat miliaran dolar lah kira-kira gitu. Jadi ya itu sesuatu yang dia bilang bikin dia seringkali miris juga memikirkannya. Kalau dia sukses, tempat ini akan rusak. Ya, tempat ini bagus sekali di tengah hutan, di tempat yang terpencil, nggak ada manusianya.
Dan begitu hening, begitu indah, udaranya begitu segar. Dan di situ sebetulnya ya nggak ada orang. Dia bilang jarang ada orang tinggal di sana. Kenapa jarang ya? Karena tempatnya nggak terlalu ramah buat manusia. Biasanya manusia itu kan tinggal di tempat yang ramah buat manusia. Misalnya nggak terlalu dingin gitu ya. Atau tempat itu sumber daya natural yang bisa langsung dipakai kayak tanaman itu gampang tumbuh ya, hewan gampang hidup. Tapi kalau kita bicara mineral itu kan biasanya ya nggak harus terikat sama iklim ya, nggak harus terikat sama tempat-tempat yang nyaman ditinggali manusia. Seringkali tempatnya nggak nyaman. Tapi kalau tempatnya nggak nyaman, akibatnya manusia sedikit itu seringkali akibatnya adalah tempatnya jadi bagus gitu. Ya, udaranya jadi bersih. Nggak ada orangnya, jadi udaranya jadi bersih gitu. Dan lautnya bersih, ya, alamnya itu bagus lah. Tapi dia bilang, kalau saya sukses, nanti datanglah mesin-mesin itu. Kalau saya sukses, nanti ada pertambangan di sini. Dan pertambangan itu akan merubah surga ini ya jadi apa ya? Jadi mendekati neraka kira-kira gitu. Kamu mungkin pernah pergi ke tempat-tempat yang belum ditambang, lalu berapa puluh tahun kemudian muncul pertambangan, atau lihat fotonya perbandingan gitu. Dan kamu tahu kan ya, kalau tempat itu terus diolah, ditambang, ya memang di atas kertas itu jadi indah ya, buat yang punya modal ya indah. Tapi kalau kita lihat menjadi tempat buat difoto, menjadi tempat buat orang hiking ke sana, tinggal di sana, pasti itu tidak indah lagi lah. Kenapa? Karena ya ada bau solar, ya ada bau mesin-mesin dan segala macam berisik ya. Burung-burung itu akan pergi, hewan-hewan akan pergi atau just mati. Jadi dia bilang ini sesuatu dilema yang dihadapi para geolog. Kalau pekerja mereka sukses, maka keindahan yang pristine itu akan hancur, diubah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan, tetapi sepertinya kurang indah. Tapi kemudian dia katakan ini, sesuatu yang menurut saya agak sering luput dari perhatian kita. Kita seringkali mengatakan, ya yang seperti itu terjadi karena keserakahan manusia. Betul ya? Manusia serakah, lalu kemudian alam jadi rusak. Ya itu ada betul. Tetapi nggak betul juga. Nggak betulnya di mana? Dia bilang, kalaupun tidak ada dosa, kita ini terpanggil juga mengolah alam. Dan kalau alam itu diolah, dia sudah pasti secara logis, dia itu ya tidak sama seperti sebelum diolah. Betul kan? Kalau hutan itu kita kembangkan, katakanlah kita kembangkan dengan baik. Tidak didorong oleh keserakahan, ketidakpedulian, kekejaman apalagi. Enggak. Kita just mengolahnya menjadikannya berkembang. Ya dia pasti beralih dari satu keadaan kepada keadaan lain. Itu udah pasti ya. Namanya kan diolah ya, namanya dikembangkan ya, pasti berkembang kan. Dan ketika dia berkembang ya dia pasti nggak sama seperti dulu. Dan kalau kamu menyukai yang dulu, karena pristine ya belum pernah diolah gitu ya, karena masih hutan perawan gitu ya, masih belum disentuh manusia. Nah sekarang menjadi hunian manusia, entahlah itu menjadi dusun atau menjadi kota atau menjadi pabrik atau menjadi mall barangkali atau menjadi kampung tempat apa itu resort gitu ya, ya menjadi lain kan, menjadi lain, bukan hutan lagi. Dan pasti itu ya kamu nggak bisa dapat dua-duanya. Ya, nggak bisa dapat dua-duanya. Alam liar itu ya alam liar. Dengan segala keindahannya, dengan segala keterbatasannya. Resort itu ya resort dengan segala keindahan dan keterbatasannya dan kemudahannya. Demikian dengan kota. Kota itu kota, bukan alam liar. Jadi dia bilang, ya tentu dosa itu menambah-nambah kehancuran dari alam liar ketika dikelola oleh manusia. Tetapi inherent di dalam yang namanya perkembangan adalah mengubah. Dan kalau kamu menyukai keadaan yang sebelumnya, karena dia masih liar, maka kamu juga akan menghadapi dilema yang sama kalaupun gak ada dosa. Ya, yaitu dilema apa? Kalau tidak dikembangkan, ya belum berkembang. Kalau sudah dikembangkan, keindahannya tidak sama dengan yang semula. Dan dia bilang sebagai geologis saya menyadari betul ini, skizofrenia ini dia bilang.
Karena di satu sisi saya kepengen dia stay seperti semula, tapi di sisi yang lain saya juga diperlengkapi, dikasih bakat sama Tuhan jadi geolog, ya, geologis, dan juga cari nafkah dari sana. Dan manusia butuh, ya, kan orang itu bikin tambang nggak cuman karena yang punya tambang pengen kaya. Orang itu bikin tambang bukan cuma supaya geologis itu punya kerja, kan bukan, ya. Orang itu bikin tambang karena apa? Karena kita butuh bahan tambang, kan itu kan? Kita semua nih konsumen nih. Gelas ini kan bahan bakunya silika, ya pasti ada tambang pasir silika. Tutupnya dari besi, ya mesti ada tambang besi. Tambang besi ya mesti ada sungai dikeruk, ya, atau tanah dibolongin, diambil pasir besinya. Tentu pasti ya tadinya nggak bolong jadi bolong, ya kan? Tadinya rumahnya kelinci jadi kelincinya nggak bisa tinggal situ lah, kan gitu kan? Demikian dengan kayu ini, lapisannya di atas, lampu ini mungkin ada mengandung apalah, bahan-bahan logam rare earth, ya, dan segala macam, ya semua ini, ya. Kita ini memerlukan semuanya. Jadi bukan hanya para expert itu perlu untuk kerja yang memakai mereka punya expertise, bukan cuma para pemodal perlu itu modalnya berkembang dan mereka juga mungkin menyukai, ya, uang yang banyak. Tapi kita semua ini juga butuh bahan-bahan itu kan, kita pakai kok. Kamu lihatlah, kamu punya baju, kamu punya sepatu, ya, jam tangan kamu, you name it lah, apalah, handphone apalagi, ya, dan segala macam. Ini semua kan barang tambang ini, ya, barang tambang dipakai. Nggak tumbuh di pohon kan, ya. Neodymium yang buat speaker ini, apa itu, speakernya ini, kan pakai magnet yang kuat, kecil tapi kuat itu, ya, neodymium. Itu kan nggak petik di pohon kan, nambang dia. Dan segala konsekuensinya. Jadi ya kita nggak bisa lah menyalahkan hanya sekedar yang punya tambang atau para ahli geologis. Tapi kalau kita pakai barang-barang modern, kita semua bertanggung jawab. Nah, ini sesuatu yang nanti ada hubungan, ya, dengan teknologi. Nah, teknologi itu berasal dari kata tekne, istilah tekne, yang artinya itu adalah membuat, ya, membuat. Atau dalam bahasa Inggris to fabricate. Jadi kalau kita sering kaitkan teknologi sama pabrikasi, ya memang benar, cocok, ya, karena istilah teknologi itu ya dari to fabricate, ya, untuk membikin dari bahan mentah jadi bahan jadi. Dan istilah membuat ini tentu ada kaitan dengan mengubah. Nah, kalau mengubah kemudian kita bertanya, memangnya Tuhan bikin kenapa perlu diubah? Kan Tuhan bikin udah sempurna, kenapa perlu diubah lagi? Saya kasih pertanyaan itu dari angle yang lain, ya. Kita bisa katakan Tuhan tuh nggak bikin handphone, betul nggak? Tuhan nggak bikin handphone. Apa Anda mau mengatakan Tuhan bikin handphone? Enggak, ya. Tuhan bikin alam semesta. Tuhan bikin manusia. Tuhan bikin hewan-hewan. Tuhan mengelola alam ini dan segala macam. Tuhan bikin handphone enggak? Tuhan bikin gelas enggak? Mana lebih bagus? Dunia ada handphone atau dunia nggak ada handphone? Dunia ada gelas atau dunia nggak ada gelas? Mana lebih bagus? Kalau kita bilang Tuhan itu sempurna, dia bikin segala sesuatu, udah sempurna, kita percaya pasti. Pasti dong, Tuhan sempurna, masa kamu nggak percaya Tuhan sempurna, ya? Pasti kamu percaya ya, Tuhan sempurna, ya? Tuhan yang sempurna bikin sesuatu yang sempurna, itu kamu ya bisa ngerti. Tapi kamu nanya juga,
Apa maksudnya sempurna sih sebenarnya? Apa maksudnya sempurna? Apa itu sempurna? Sempurna berarti kan tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya, ya. Tidak ada yang tidak berfungsi, itu sempurna ya. Lalu Tuhan itu sempurna kita ngerti lah. Tapi kalau alam itu sempurna, maksudnya, nah ini perlu dijelaskan lagi. Alam itu sempurna, apakah maksudnya satu, tidak bisa lebih bagus? Atau dua, alam itu sempurna maksudnya kagak ada yang salah dengan itu? Kira-kira lebih dekat yang mana? Kalau Tuhan itu sempurna dalam pengertian gak bisa lebih bagus kapanpun karena udah sempurna. Kamu setuju gak dengan itu? Tuhan itu sempurna dalam pengertian kayak gimana ya? Contoh ya, kita bisa bilang saya ini gak sempurna. Kenapa? Waktu misal, contoh ya, saya waktu masih bayi kan gak bisa jalan. Sekarang saya bisa jalan, itu kan ada perubahan kan. Nah itu menandai saya itu gak sempurna. Tapi kalau Tuhan, ada gak cerita? Tuhan itu tadinya belum bisa sesuatu gitu ya. Yang mana kalau dia bisa itu jadi lebih bagus. Lalu setelah sekian lama dia jadi bisa itu. Nah itu jadi kayak ada proses. Nah kan Tuhan gak seperti itu. Tuhan kan tidak pernah tidak dalam keadaan yang seperti sekarang ini dan selamanya. Dan keadaan itu keadaan yang baik. Kan gitu ya. Dan bahkan baiknya itu tidak ada keadaan yang lebih baik dari itu. Nah itu Tuhan. Kita dengan gampang lah bisa percaya sama hal itu. Tapi kalau kita ditanya alam semesta ini, apakah alam semesta ini sudah dalam keadaan yang terbaik? Ya of course ya, orang-orang kayak Leibniz bilang this is the best possible world. Tapi dia cuma bilang the best possible world. Tapi dia nggak ngomong soal yang disebut best itu apa gitu. Ya, yang disebut terbaik itu apa? Dia hanya menjelaskan ya yang terbaik itu adalah dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Misalnya kayak alam semesta yang ada kemungkinan menjadi jahat atau menjadi ada jahatnya dibandingkan dengan alam semesta yang tidak ada kemungkinan menjadi jahatnya. Itu mana lebih baik? Misalnya gitu. Ya. Tapi dia kan tidak ngomong mengenai alam semesta yang tidak ada, yang ada kemungkinan menjadi jahat. Dan memang pada akhirnya menjadi jahat, tetapi kemudian ada solusinya karena ada penebusan Kristus dan seterusnya. Dan tidak ada lebih baik daripada alam semesta yang seperti itu. Tapi kan dia tidak ngomong alam semesta yang seperti itu ada perubahan apa tidak. Dia tidak ngomong itu. Ya. Alam semesta yang seperti itu apakah bisa menjadi lebih baik dalam artian ada sejarah apa tidak. Kan dia tidak membatasi, nggak boleh ada sejarah, kan bukan. Ya, jadi dengan kata lain, saya kira dengan mudah kita bisa bilang sempurna dalam kaitan dengan ciptaan. Ini adalah sempurna yang kita bisa katakan it's okay kalau sempurna itu mengandung perubahan. Ya, sempurna itu di situ mengandung proses. Jadi artinya dari baik menjadi lebih baik itu oke lah. Tapi kalau Tuhan kita bilang Tuhan tuh baik, tapi sekarang setelah lewat 10 juta tahun jadi lebih baik sih, sedikit lebih baik. Nah kita tidak boleh ngomong itu. Kenapa? Karena itu berarti Tuhan itu gak sempurna dalam artian dia bukan kekal gitu ya. Kalau kekal gak boleh ada perubahan kan. Tangkap ya, bisa ngikutin ya. Jadi alam semesta ini kita bilang kan bukan Tuhan ya, alam semesta kan bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak boleh ada perubahan, termasuk perubahan dari baik menjadi lebih baik, alam semesta ini fine-fine aja ada perubahan. Ya. Termasuk perubahan ini. Tadinya tidak ada gelas, sekarang ada gelas. Tadinya tidak ada sekolah, sekarang ada sekolah. Tadinya tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Itu fine-fine aja sih. Gitu ya. Oke. Dan kalau kita mengatakan seperti itu, bahwa it's okay dalam alam semesta ini ada perubahan, walaupun tidak oke kalau perubahannya dari baik menjadi tidak baik gitu ya, tidak oke. Dan Tuhan juga tidak bilang itu oke sih, ya kan? Dia bilang itu kan tidak baik ya, karena manusia itu sudah berdosa dan kemudian ada kematian, ada kejahatan muncul kan, itu juga Tuhan tidak address dengan sungguh amat baik gitu ya, tidak ya. Tapi dia katakan kan itu sesuatu yang patut disesali ya. Tapi dia melakukan sesuatu lah kemudian kita tahu. Tapi alam semesta di mana ada kemungkinan ada perubahan ini,
perubahannya itu ada kaitan dengan tindakan-tindakan manusia. Tindakan manusia bikin fabrikasi. Tindakan manusia merubah yang sudah ada, yang sudah baik itu. Dan kita akan bilang, mengapa bisa demikian? Mengapa ada kemungkinan manusia itu mengubah alam? Nah, sekarang kita bedakan lagi, ya, kita perlu bikin pembedaan yang kedua, yaitu mengubah. Ini kita mesti bedakan antara mengubah yang dilakukan sama let's say hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda alam yang lain lah ya. Dengan mengubah yang dilakukan sama manusia. Nah, ini ada perbedaan. Karena ya alam semesta ini tentu ada perubahan. Karena apa? Karena contoh saja ya. Dalam alam semesta ini kan jumlah hewan bertambah, itu kan sudah berubah dia. Dan hewan itu bertambah kan kita tidak mengatakan itu tanggung jawab manusia, dalam arti kayak gara-gara manusia jadi hewannya makin banyak, itu kan kita nggak bisa bilang gitu, karena sebelum manusia ada juga hewan itu diberi kemampuan reproduksi, hewan bisa berkelahi, hewan bisa lahir, bisa mati kan, ya. Tentu hewan itu relatif tidak bergantung sama manusia. Atau lebih tepat, relatif bisa tidak bergantung sama manusia. Betul ya? Benar apa enggak benar nih? Bahwa hewan itu relatif bisa tidak bergantung sama manusia. Saya kira benar lah ya, karena dalam narasi penciptaan kan dikatakan diciptakan hewan-hewan, ya sudah komplit baru diciptakan manusia gitu. Jadi ya, manusia itu nggak ada juga nggak apa-apa lah gitu ya. Manusia nggak ada ya dan itu ada beda lah ya mengenai hewan-hewan ya, kayak anjing peliharaan mungkin akan punah gitu ya, karena anjing peliharaan kan dilepas di alam liar mungkin nggak bisa bertahan hidup ya. Jadi butuh manusia gitu. Tapi sisanya oke-oke saja sih sebetulnya. Jadi hewan-hewan itu bisa beroperasi ya, tanpa manusia. Dan kalau kita tanya mereka mengubah planet ini apa tidak? Oh, mengubah. Hewan itu mengubah planet ini juga kan? Ya, mereka menambah apa itu? Misalnya mengubah komposisi dari hutan, ya. Laut kalau tidak ada ikan pasti berbeda airnya dengan kalau ada ikan dan seterusnya. Ya, hewan-hewan itu punya porsinya untuk bikin dampak, bikin efek. Thank you. Kepada planet ini. Tetapi kalau kita tanya ada nggak perbedaan antara hewan-hewan bikin dampak dengan manusia bikin dampak? Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, hewan-hewan bikin dampak itu ya kita ini agak sok tahu sedikit ya. By instinct, ya agak sok tahu karena kan saya nggak pernah jadi hewan ya. Jadi ini pengetahuan sekunder, ini pengetahuan dari luar, third party ya pengetahuan. Kan saya nggak pernah jadi penyu ya, saya nggak pernah jadi monyet, jadi saya nggak tahu lah itu seperti apa rasanya jadi monyet itu saya nggak tahu. Jadi ini saya sok tahu aja lah dari luar ke mereka ya. Tapi saya menebak bahwa hewan-hewan itu ketika mengubah sesuatu itu hanya didorong oleh insting ya. Dan apa maksudnya didorong oleh insting? Maksudnya itu adalah mereka tidak punya desain, mereka tidak capable of design. Apa itu desain? Desain itu adalah mereka merencanakan sesuatu, mengeksekusi sesuatu, ketika mereka mengeksekusi desain mereka, yang kagak harus begitu, yang bisa nggak begitu, ya, yang bisa kontraintuitif, bisa seturut dengan intuisi dan seterusnya. Nah itu desain, ya. Contohnya, kalau kamu lihat manusia itu punya kacamata, itu kan, ya pertama ada sebuah dunia tanpa kacamata gitu ya. Lalu kemudian kacamata ditemukan. Sejak kacamata ditemukan sampai hari ini, kacamata itu kan ada evolusi desain itu sudah cukup banyak ya. Misalnya monokel gitu ya, kacamata satu, terus kacamata satu dikasih rantai supaya kalau jatuh nggak pecah gitu kan, ada rantainya. Lalu kemudian kacamata jadi dua gitu ya, terus kacamata dua itu macam-macam lah, full frame, half frame, no frame gitu-gitu kan. Lalu kacamatanya dari apa, plastik, dari kaca,
dari macam-macam, warnanya hitam, warnanya coklat, warnanya bening, ya, bening yang bisa jadi hitam dan segala macam, kotak, oval, bulat dan seterusnya. So kacamata ini hasil desain. Tapi saya tanya, sarang burung itu hasil desain nggak? Sarang burung. Kelihatannya tidak. Tahu dari mana sarang burung tidak hasil desain? Karena sarang burung itu, kalau burungnya jenis A itu sarangnya bentuknya typically kayak gimana, sampai 1000 tahun ya begitu-begitu aja dia. Kamu kan tidak lihat sarang burung itu berubah terlalu drastis ya. Kira-kira ya desainnya begitu-begitu aja sarang burung. Ya. Demikian juga dengan rumah rayap. Ya, demikian juga dengan sarang lebah dan seterusnya. Ya bukan berarti nggak ada perbedaan ya, pasti ada perbedaan dari ukuran, barangkali perbedaan dari bentuk sedikit-sedikit ya, menyesuaikan dengan tebing tempat si sarang lebah itu menempel misalnya, atau pohon ya, atau bahannya kadang-kadang ya, sarang burung kadang-kadang burung itu bisa ngambil bahan-bahan plastik misalnya gitu ya. Nah ini kan contoh yang agak menyedihkan gitu. Jadi kayak mereka pakai sampah-sampah plastik gitu ya untuk bikin sarang dan seterusnya. Ya itu variasi-variasi tertentu ada. Tapi apakah itu berarti mereka mendesain? Apa bedanya kita mengatakan manusia membuat dengan hewan membuat? Nah ini kira-kira yang kita mau capai ya. Klarifikasi akan hal ini. Nah saya menduga bahwa perbedaannya terletak pada hewan-hewan itu tidak bekerja di dalam satu struktur kemungkinan yang tidak harus. Ya. Sedangkan manusia itu bekerja dalam satu kemungkinan yang tidak harus. Sehingga kita bisa melihat bahwa barang bikinan manusia itu barang-barang yang bisa sangat beragam bentuknya. Dan saya kira ini tidak perlu satu teori yang berbelit-belit. Ini cukup saya mengacu kepada common sense saja. Kamu kalau menemukan sesuatu di alam liar, misalnya kamu jalan-jalan di hutan terus nemu satu objek gitu. Saya kira hampir semua orang ya dalam segala bangsa, berbagai agama, jenis kelaminnya apapun, usianya tua, muda, pendidikan apapun, dan seterusnya. Mereka akan sama-sama punya rate kesuksesan yang tinggi untuk membedakan yang mana itu artefak bikinan manusia dan yang mana itu barang yang berasal dari alam. Barang yang dari alam ini maksud saya adalah misalnya ya potongan dari tanaman atau batu atau suatu rumah yang dibikin sama hewan. Ya, itu saya anggap saya definisikan sebagai barang yang berasal dari alam dibandingkan dengan artefak bikinan manusia. Artefak bikinan manusia kayak sampah spidol yang udah nggak kepake misalnya, atau sepotong sepatu tua gitu, atau nggak tahu arloji yang si explorernya itu nggak sadar arlojinya copot karena talinya putus gitu, terus tergeletak di tengah hutan gitu. Waktu kamu pungut suatu benda itu, saya kira kan kamu hampir pastilah ya, bisa membedakan. Oh ini ada orang ini pernah lewat di sini, ada orang itu pernah hadir di sini karena ini kan bikinan manusia gitu ya. Saya kira tidak perlu teori terlalu muluk-muluk lah untuk menjelaskan. Ya, kalau mau dijelaskan secara teoretis, saya rasa memang butuh teori yang muluk-muluk. Tapi untuk dipraktekkan kita membedakan itu nggak perlu teori itu, ya kan? Kamu begitu melihatnya langsung tahu. Setuju nggak? Ketika kamu lihat, kamu langsung bisa bedain. Oh ini artefak bikinan orang, oh ini benda alamiah. Ya, betul ya? Langsung bisa bedain ya. Sekarang pertanyaan saya, apa sih sebetulnya yang membedakan? Nah, kira-kira itu di situ. Kalau kita bisa katakan apa itu teknologi. Ya, kalau kita bisa katakan apa bedanya itu artefak bikinan manusia dengan benda yang diubah dari bahan baku menjadi produk itu oleh hewan, oleh binatang. Kalau kita bisa bedakan itu,
kita bisa sebutkan apa bedanya dengan barang bikinan orang. Maka kita bisa sebutkan juga apa itu teknologi. Ya, karena teknologi pada hakikatnya itu adalah ini. Suatu embodied structure of technique, ya. Jadi pentubuhan dari teknik, ya. Teknik itu sendiri apa? Teknik itu sendiri adalah sesederhana ini. Bagaimana membuat sesuatu, how to do something, ya. Bagaimana melakukan sesuatu. Dan bagaimana melakukan sesuatunya versi manusia itu beda banget sama hewan. Ya, beda sama rayap, sama semut, beda sama burung. Dan bedanya apa? Bedanya adalah di sini bedanya manusia dengan hewan, ya. Dan bedanya apa itu? Ini banyak perdebatan, definitely banyak perdebatan. Tapi saya kira-kira mengacu pada common sense dan juga pada teori yang muncul dalam sejarah lah, ya. Perbedaan itu salah satu adalah apa yang orang sebut sebagai kebebasan gitu. Ya. Hewan itu tidak punya kebebasan. Loh, kok bisa Pak? Hewan itu bebas Pak. Anjing itu bebas ya. Kuda apalagi ya. Kuda lari-lari tuh. Itu hewan yang bebas. Oh bukan. Maksud saya bebas itu adalah dia itu bisa punya invention. Ya, dia itu bisa menemukan sesuatu yang sebelumnya nggak ada dan dia bisa melakukan sesuatu dengan bebas itu. Maksudnya dia itu bukan melakukannya dari insting. Ya, jadi manusia itu punya kebebasan karena manusia itu bisa tidak terikat sama apa yang sudah tersedia sebelumnya. Manusia itu bisa untuk lepas dari sekedar necessity, ya, melakukan sesuatu hanya karena necessity. Kita kadang-kadang mengatakan begini, hewan itu membunuh, manusia itu membunuh juga. Tapi hewan membunuh itu tidak jahat, karena hewan membunuh hanya karena keperluan, membela diri, makan, dan seterusnya. Manusia itu jahat dalam membunuh, karena manusia itu membunuh walaupun tidak perlu membunuh. Betul kan ya? Karena kebencian misalnya, gitu ya, itu kan tidak perlu membunuh. Tapi saya akan mengatakan itu sepertinya walaupun ada benarnya, tetapi ini keliru. Sebab apa? Sebab hal yang sama kita bisa katakan juga mengenai kebaikan, ya. Tapi kita tidak kemudian mengatakan manusia itu jahat karena dia itu melakukan sesuatu, misalnya apa ya? Dia mewarnai pakaiannya, padahal dia tidak perlu mewarnai pakaiannya. Pakaian tidak perlu berwarna juga nggak mati orang. Therefore, yang dia lakukan itu adalah jahat karena itu sesuatu yang dia tidak perlu lakukan, bukan out of necessity. Nah, itu saya kira kan keliru ya cara berpikirnya. Jadi kalau tadi dikatakan hewan itu membunuh tidak jahat karena hewan membunuh karena perlu, out of necessities. Manusia membunuh itu jahat karena kan manusia tidak perlu membunuh. Tapi kalau kita pakai cara berpikir yang sama, kemudian kita kenakan kepada manusia itu, ya mungkin perlu pakaian. Karena tidak ada pakaian, pada beberapa iklim dia kedinginan, bisa mati. Oke, jadi dia berpakaian karena perlu. Tapi tidak perlu berpakaian yang ada warnanya. Warna itu tidak menambah kemungkinan survive. Tidak terlalu berguna lah. Kalau tebal atau daya isolasi bahan dan seterusnya mungkin perlu. Tapi kalau warna tidak perlu. Lalu apakah kita kemudian mengatakan manusia mewarnai pakaiannya itu adalah jahat karena itu dia tidak perlukan? Kan saya kira tidak bisa kita pikir begitu ya. Jadi saya kira teknik atau dalam hal ini bentuk embodiment yaitu teknologi itu tidak bisa kemudian kita katakan sebagai sesuatu yang pada dirinya sendiri jahat karena tidak diperlukan, ya. Tapi kita masih berpegang pada poin yang pertama tadi, yaitu ini sesuatu yang membedakan manusia sama hewan. Yaitu walaupun hewan membuat, manusia membuat, tapi hewan tidak
membikin teknologi, so to say. Karena apa? Karena hewan itu tidak bisa memerdekakan dirinya, hewan tidak punya kemerdekaan itu untuk mengelola bahan baku dengan cara yang melampaui necessity. Ya, hewan tidak punya itu. Dan di satu sisi memang itu membebaskan hewan dari misalnya beban moral, ya beban moral, misalnya singa itu tidak perlu merasa bersalah karena membunuh kelinci, nggak perlu. Ya, padahal kelinci nggak bersenjata gitu ya, terus dia membunuh kelinci tidak berdaya, dia tidak perlu merasa bersalah. Kancil tidak perlu merasa bersalah karena mencuri mentimun, so to say. Tapi itu juga sesuatu yang berkaitan sama hewan itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar mengubah dunia ini, nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Dan manusia bisa. Dan bagaimana kita memaknai ini di dalam pengharapan kita sebagai orang Kristen. Ya. Kita orang Kristen kan orang yang punya pengharapan akan datangnya kerajaan Allah. Ya. Nah, bagaimana kita mengkaitkan aspek teknologis ini di dalam hidup manusia? Ya. Saya mengusulkan hal ini. Dalam penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia itu dapat membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada, membuat sesuatu secara bebas, membuat sesuatu walaupun itu sesuatu yang tidak diperlukan dia bikin seperti itu. Tuhan sebetulnya berkenan untuk alam yang dia ciptakan itu diubah. Tuhan berkenan akan hal itu. Dia mengundang kita mengubahnya. Dan sampai di sini saya akan mengusulkan bahwa kita boleh-boleh saja mengatakan Tuhan itu menciptakan alam yang belum selesai. Tuhan itu menciptakan alam yang belum selesai. Memang Tuhan mengatakan bahwa dia berhenti membuat pada hari ketujuh, ya dia hari ketujuh itu beristirahat, dia tidak lagi membuat. Tapi itu bukan berarti yang dia buat itu sesuatu yang sudah dalam bentuk final. Ini tidak berarti bahwa yang Tuhan buat itu ada kekurangannya, enggak sih. Ini bukan berarti Tuhan itu bikin sesuatu separuh jadi, itu enggak. Tapi Tuhan itu menghendaki agar alam ini diubah oleh manusia. Dia itu membuat alam sebagai open-ended structure. Open-ended design, ya. Nah ini sampai di sini kita coba cari analoginya, ya kita cari padanannya dalam dunia manusia. Dalam dunia manusia ada nggak sih yang mana manusia itu bikin sesuatu yang open-ended ya, sesuatu yang ya nggak selesai dalam arti sudah final gitu. Ada nggak manusia bikin sebuah barang, artefak atau suatu organisasi atau suatu karya yang memang tidak final, ada nggak? Banyak saya kira, banyak sekali. Ya contoh paling gampangnya sih, bikin buku gambar ya. Toko buku lagi, pabrik buku gambar bikin buku gambar itu kira-kira bikin apa itu? Dia bikin bingkai kan sebetulnya ya. Dia bikin sesuatu untuk diisi atau bikin buku tulis. Ya, atau mungkin kita bisa bilang bikin komputer, ya, atau masih banyak hal yang lain, bikin rumah barangkali. Yaitu mereka membuat sesuatu yang memang untuk diubah. Pabrik buku tulis kan, ya akan senang-senang saja kalau buku tulisnya dipakai kan ya. Dan kita memakai buku tulis itu dengan cara ya mengubah buku tulis, betul kan? Kita menulisinya, tadinya kosong jadi ada isinya. Saya kira ini kita bisa pakai sebagai analogi untuk kita memahami Tuhan itu menciptakan sesuatu yang walaupun sempurna tapi belum selesai. Dan kita diundang untuk mengisinya, kita diundang untuk mengubahnya, mengubah sesuatu. Dan beberapa orang bahkan mengatakan Tuhan itu tidak tahu beberapa hal. Nah ini hampir-hampir terdengar seperti penghujatan ya. Kok Tuhan tidak tahu gitu ya.
Tapi Tuhan itu tidak tahu dalam arti yang positif, dalam arti dia ingin dikejutkan, dia ingin tahu, dalam arti dia expect sesuatu dari manusia. Waktu dia menempatkan Adam di Taman Eden dalam cerita penciptaan yang pertama, yang diceritakan dalam Kejadian pasal 2 justru, ya cerita penciptaan yang kedua itu saudara bisa dapati dalam Kejadian pasal 1 kan ya. Itu cerita penciptaan yang lebih muda. Dalam cerita penciptaan pertama di dalam Kejadian 2 itu Adam ditempatkan Tuhan di Taman Eden, lalu kemudian dikasih tugas mengelola, lalu kemudian Tuhan mengenali bahwa Adam itu tidak baik keadaannya karena sendirian. Lalu kemudian Tuhan menciptakan hewan-hewan, ya dia memunculkan hewan-hewan. Lalu kemudian manusia itu, ya, ingat ya ini cerita penciptaan pertama ya, jadi nggak sama dengan cerita penciptaan kedua di Kejadian 1, urutannya pun nggak sama, karena mau menekankan poin yang lain. Lalu Tuhan menempatkan hewan-hewan di depan manusia, gitu, membawanya ke depan manusia untuk mengetahui dia kasih nama apa. Gitu. Ya, nah Marshall mengatakan waktu Tuhan bawa hewan-hewan itu ke depan manusia untuk melihat manusia itu akan menamai hewan itu apa, Tuhan tuh nggak tahu, dan dia pengen tahu, dan dia bukan nggak tahu dalam artian dia maha tahu kok bisa nggak tahu, bukan dalam artian itu, tapi dia nggak tahu dalam artian dia itu sungguh-sungguh menghargai, menghormati ya, respect dominion dari manusia itu, pemerintahan dari manusia itu, dia respect manusia yang ada di bawah kekuasaannya, manusia yang bergantung sama dia, seperti seorang tua respect kemerdekaan dan privacy dari anak remajanya, gitu kira-kira, so to say. Ya, kan orang tua itu ya sumber kehidupan bagi anak remajanya kan ya, duit juga dari orang tua, rumah juga numpang sama orang tua, ya dan segala macam lah dari orang tua kan ya. Tapi anak remaja itu kan memerlukan privacy, memerlukan space, memerlukan dia punya demarkasi, ya, memerlukan dia punya domain sendiri, karena tiap manusia diciptakan Tuhan sebagai domine, ya, sebagai tuan. Jadi dia perlu itu ada satu wilayah kedaulatan dia gitu. Nah, samalah seperti itu, Tuhan menghormati itu. Tuhan menghormati wilayah kehormatan dari Adam. Dalam hal ini adalah bagian Adam kasih nama hewan-hewan. Unfinished creation Tuhan bikin, bukan unfinished dalam pengertian kayak payah banget ya, separuh jadi udah dirilis masih beta version, bukan. Tapi unfinished dalam pengertian dia itu bikin buku gambar. Walaupun Tuhan bisa gambar dengan sempurna, tapi dia kasih buku gambar. Dan dia dengan penuh ekspektasi, kegirangan, kegembiraan, menunggu manusia itu gambar di atas buku itu. Dia pengen tahu. Dia pengen tahu itu Adam akan menamai apa ya, memberi identitas apa pada dunia ini. Dia menunggu itu. Ya, lalu Adam menamai hewan-hewan itu. Dan kemudian hewan-hewan itu dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan Adam, bukan nama yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak kasih dia nama. Nah, ini adalah bagian dari teknologi. Ya, ini bagian dari teknologi. Ini bagian daripada mengubah ciptaan itu. Menjadikannya lebih penuh, menjadikannya lebih berbuah, ya, mengembangkannya. Tapi mengembangkan ini ada dua sisi. Yang pertama mengembangkan dengan anggapan yang salah, yang kedua mengembangkan dengan anggapan yang tepat. Mengembangkan dengan anggapan yang salah adalah ini. Kita menganggap ciptaan ini tidak punya awal, ciptaan ini tidak punya asal muasal. Dan kita di sini manusia itu punya kemungkinan untuk menciptakan makna bagi semua keberadaan ini. Dan ya keberadaan ini sebenarnya memang gak ada maknanya. Jadi dibikin-bikin sendiri lah maknanya. Dan yang mampu membuat makna itu ya manusia. Ya lakukan saja, kalau enggak hidupmu sengsara. Ya, jadi dimaknai sajalah keberadaan ini. Dan itu anggapannya salah, kenapa? Karena segala yang ada ini sudah diciptakan di dalam makna tertentu. Ada makna dalam keberadaan. Ya. Dan salah satu komponen maknanya itu adalah bahwa keberadaan ini adalah ciptaan.
Ya, jadi ini adalah karya Tuhan. Itu salah satu aspek daripada makna keberadaan. Dan ketika ciptaan itu dihadapkan kepada Adam, lalu kemudian Adam di-expect sama Tuhan, ditungguin sama Tuhan untuk kasih nama kepada keberadaan itu. Yang dia lakukan itu tidak sama dengan dia memaknai dari nol ya keberadaan itu. Tapi yang dia lakukan itu adalah dia semacam berespon sama Tuhan, ya, dia berespon sama Tuhan. Ini mirip seperti perbedaan antara orang yang dikasih dikasih waktu untuk memainkan nada apa saja di atas alat musik, dengan orang itu dikasih satu lagu, lalu dia dikasih kebebasan untuk berespon pada lagu itu. Ini kan nggak sama nih. Jadi yang pertama itu adalah dia dikasih waktu untuk dia main lagu apa aja. Dan sebelumnya itu nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada suara, nggak ada apa, nggak dikasih tahu dia mesti ngapain, dari nol lah. Itu kan tidak sama dengan seseorang memainkan suatu note atau suatu melodi, rangkaian note, lalu kemudian dikasih waktu kepada lawannya itu untuk menyambut note yang sudah dimainkan. Itu kan beda sekali. Ya. Nah, Adam dikasih hewan-hewan itu di depannya untuk dia namai itu lebih mirip yang kedua ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat yang pertama, yaitu dia membuat hewan itu. Dia membuat manusia, dia menempatkan manusia di Taman Eden. Itu sudah langkah pertamanya Tuhan. Jadi pekerjaan manusia memaknai, menamai segala yang ada, khususnya makhluk hidup, itu adalah suatu sambutan kepada tindakan penciptaan Tuhan. Jadi teknologi kita artikan di dalam kekristenan ini sebagai suatu cara manusia menyambut mandat yang Tuhan berikan sebagai pemerintah atas segala yang Tuhan buat ya. Dan manusia menyambutnya itu dengan ya, dalam contoh yang tadi saya katakan, membuat handphone, membuat teknologi media sosial, membuat teknologi transportasi, membuat segala yang lain, ya, teknologi finansial dan seterusnya. Dan kalau kita bicara teknologi, sekarang kita masuk lebih fokus kepada teknologi yang konkret ya, jadi kayak medsos atau teknologi informatika atau teknologi finansial ya, fintech atau teknologi dalam pengertian transportasi ya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi yang lebih konkret tadi, maka biasanya kita akan mengatakan ada dua sikap ya, yang bertolak belakang. Sikap yang pertama itu orang sangat menyambut ya. Jadi orang itu mengatakan kemajuan teknologi itu ya niscaya dan itu tidak perlu dihalang-halangi, dan ya boleh dikatakan teknologi itu yang memimpin. Ya, jadi itu tercermin dalam kata-kata seperti ini. Ya, zaman udah maju. Ya, sekarang sudah bukan zamannya mesin ketik. Ya, zaman udah berubah, dunia udah berubah ya. Orang tidak bisalah untuk melawan perubahan zaman. Ya, itu biasanya orang katakan, contoh yang paling segar dalam ingatan kita ya, mungkin sekitar 5-7 tahun yang lalu mungkin ya, 5-7 tahun yang lalu. Ketika ada disrupsi dalam bisnis transportasi di Jakarta, khususnya di Jakarta ya, di kota lain juga, dengan hadirnya itu ojek dan sewa mobil online itu kan, ada terjadi perubahan gitu. Karena dulu mesti ngawe-ngawe taksi di tepi jalan gitu, atau nelpon lalu nggak jelas juga datangnya kapan ya, dan nggak bisa kelihatan juga taksinya udah di mana gitu ya. Sekarang mendadak sejak adanya Uber, adanya Gokar, adanya Grab, itu kamu bisa lakukan di tiap handphone kamu gitu. Dan kamu bisa ketahui gitu, di mana dia sekarang yang saya pesan ini, dan plat mobilnya apa, dan segala macam jenis mobilnya apa, kamu bisa tahu.
dan seterusnya, harganya berapa ya, dan kira-kira sampai pada menit keberapa itu kamu bisa kendalikan ya, kamu bisa ketahui, bukan kendalikan sih, tapi kamu bisa ketahui gitu. Dan itu mendadak jadi menimbulkan perubahan besar dalam masyarakat. Lalu kemudian kita ingat lah ya, ada demonstrasi gitu kan di Sudirman ya, di Tamrin dan segala macam. Lalu salah satu ungkapan yang tercetus itu adalah teknologi udah berubah gitu, udah ada kemajuan zaman gitu, lu nggak bisa menghalangi itu. Ya, oke, ini satu sikap, yaitu apa? Teknologi itu memimpin. Kalau dia sudah bergerak, kita hanya bisa mengikuti, atau kita ketinggalan, atau kita dilindas ya, lalu mati, gepeng, udah itu aja. Ya. Tapi ada juga orang yang punya sikap lain, ya. Orang yang punya sikap yang kita sering sebut dengan istilah Luddites, ya, Luddites, Luddites, ya, Luddites. Nah ini nama ini berasal dari orang-orang yang membakar alat-alat tenun, ya, alat untuk menenun kain, ya, kain. Jadi dari benang dijadiin kain itu. Pada satu ketika orang itu bisa bikin alat-alat tenun yang otomatis, ya. Dan sekarang ini saya kira semua baju kita ini kan baju yang ditenun secara otomatis ya, pakai mesin. Nah, pada satu ketika awal-awal berkembangnya teknologi penenunan otomatis itu pakai mesin, ada orang-orang yang melawan, ya, ada orang-orang yang tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi mereka membakar alat-alat itu, dibakar di pabriknya, di tepi jalan, dihancurkan, ya, dan seterusnya. Ini kaum Luddites katanya, orang-orang yang fobia terhadap teknologi, atau lebih tepat kemajuan teknologi, karena tidak ada yang bisa lepas dari teknologi ya. Teknologi itu jangan cuma dipikir kayak handphone tuh teknologi gitu ya, internet tuh teknologi, enggak. Teknologi kan as simple as kayak kursi itu teknologi ya, ini teknologi untuk duduk gitu, ya kan? Sepatu itu teknologi, bolpen itu teknologi, bahkan kayak apa ya, saya bisa bilang jarum tuh teknologi tuh. Kenapa? Karena kan nggak muncul di pohon, ya. Jadi apapun yang nggak muncul di pohon, nggak dari alam, yaitu teknologi, ya. So ada orang yang fobia itu sama teknologi dari zaman dulu lah, ya. Dan biasanya mereka itu fobia bukan terhadap teknologi per se, tapi terhadap perubahan teknologi. Lalu kita tanya gitu, orang yang takut sama kemajuan teknologi dengan orang yang menganggap kemajuan teknologi itu niscaya alias otonom, dia maju sendiri, ya. Ini masing-masing ada kesalahan berpikir. Apa kesalahan berpikirnya? Kira-kira. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, kesalahan berpikir dari orang yang takut sama atau menghindari atau sangat melawan perubahan dari teknologi, perubahan yang berasal dari teknologi, kemajuan teknologi lebih tepatnya. Nah, orang seperti ini punya anggapan yang keliru. Apa itu anggapan yang keliru? Bahwa dia bisa menghentikan perubahan itu. Gitu ya. Jadi orang-orang yang berdemonstrasi 5-7 tahun yang lalu menentang adanya ojek online dan segala angkutan transportasi online, mereka beranggapan dengan begitu mereka bisa bikin itu berhenti kan? Berhenti nggak? Nggak berhenti. Kamu bikin satu protes terhadap, nggak tahu, munculnya medsos gitu ya, terhadap apa? Pinjaman tanpa agunan gitu ya, kemajuan dari fintech gitu. Belakangan sistem saham mungkin di sisi yang lain kan ada sebuah dunia tanpa ada sistem itu. Ya, sekarang ada sistem itu, dan dalam sistem itu pasar finansial itu seperti lebih besar 90% lebih daripada real market. Real market dalam hal ini kayak kalau lu beli rumah ya memang ada rumahnya gitu ya, dan bukan cuma derivatifnya doang gitu. Nah, sekarang itu kan yang seperti itu ya sudah 90% lebih ya, besar daripada yang barang-barangnya kamu benar-benar bisa pegang gitu.
Lalu kemudian kamu coba untuk menghentikan ya, kamu protes ya, itu kamu dalam posisi Luddites dan kamu akan mengetahui ada asumsi yang salah di situ, yaitu asumsinya kamu bisa menghentikannya dengan memprotes. Tapi apa bisa menghentikannya? Sepertinya kok tidak ya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mengatakan kita ini hanya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti ya ketinggalan atau terlindas, kan begitu ya. Nah gambarannya biasanya adalah gue bisa nggak suka pakai handphone, gue nggak mau pakai handphone. Hasilnya, ya sudah, lu ya nggak ada yang maksa juga sih. Tapi ya lu terisolir, kan gitu ya. Semua orang pakai dan ya nggak apa-apa sih, lu nggak pakai. Tapi nanti jadi sangat terbatas ya, orang hubungin kamu jadi susah gitu ya. Dan ini kita alami kan ya, misalnya kayak saya sendiri mengalaminya loh. Saya itu tidak begitu convinced dengan punya handphone yang tidak ada keyboardnya gitu ya. Jadi dulu saya itu bersikeras dengan BlackBerry aja gitu, karena iPhone, Android itu saya merasa virtual keyboard itu nggak meyakinkan gitu kan. Jadi saya pengen yang benar-benar bisa dipegang gitu, Nokia pisang gitu ya, atau BlackBerry gitu ya, itu lebih oke gitu. Tapi makin lama cari handphone seperti itu kan makin nggak ada ya. Dan lama-lama saya mulai memikirkan, gue kalau pakai Nokia pisang kemana-mana atau pakai BlackBerry kan nggak bisa diinstal Uber ya, waktu itu masih Uber ya. Susah juga nih, karena gue juga gak bisa nyetir gitu ya. Jadi gue susah juga mau kemana-mana gitu kan. Jadi lama-lama akhirnya ya saya beli Android, semacam itu ya. Atau beli iPhone gitu. So, di satu sisi kita mengatakan kita tidak bisa menghentikan gerakan teknologi. Tapi yang di sisi yang lain kita mengatakan kita bisa menghentikannya. Dan saya mengatakan ini dua-dua ini punya kesalahan berpikir. Ya, kesalahan berpikir dari Luddites itu adalah ini. Teknologi di masa lampau itu lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi itu kan tidak tentu. Contoh ya, ini adalah orang-orang yang resist perubahan sebetulnya. Ya, orang-orang yang konservatif nih. Jadi itu orang-orang yang selalu mengatakan film tuh lebih bagus dari digital kalau buat kamera gitu ya. Nggak sekalian mesin ketik lebih bagus dari komputer gitu kan. Membaca di buku kertas itu lebih enak ya. Saya dalam camp itu sih. Daripada e-book gitu ya. Karena kertas tuh ada baunya gitu ya. Ya tapi kan berat. Emang lu bawa kemana-mana itu 1000 buku gitu ya. Kan nggak mungkin lu bawa kemana-mana. Lu taruh di e-book gitu kan 10.000 lu bisa bawa kemana-mana kan. Jadi kan belum lagi indexingnya ya, cari kata yang apa, konsep apa, kan lebih cepat gitu. Jadi ya ini Luddites itu adalah kayak ya kelemahannya. Kamu pikir kamu sendirian itu bisa menghentikan, dan kedua, kamu pikir yang lama lebih baik gitu. Tapi apakah betul yang lama lebih baik? Mungkin yang lama lebih nyaman buat kamu. Tapi apakah yang lama lebih baik? Tentu yang lama itu tidak punya kelemahan yang dimiliki teknologi yang baru atau bahaya yang dimiliki teknologi yang baru, tentu. Ya, kalau memang ada perbedaan itu ya, tentu. Tapi memangnya teknologi yang baru tidak punya kelemahannya? Atau teknologi yang lama tidak punya kelemahan yang lain? Kan punya. Tapi seringkali hal ini dilupakan. Ya. Jadi yang sebetulnya berperan itu mungkin adalah ini, keengganan berubah. Keengganan beradaptasi, keengganan untuk belajar lagi, mungkin itu. Ini kelemahan dari Luddites ya. Tapi kelemahan dari technology worshipper atau new technology worshipper, orang yang mengatakan ya pergerakan zaman ini lu gak bisa hentikan. Bener, lu gak bisa hentikan sendirian. Tapi pertama ya memang mungkin gak perlu dihentikan sih. Tapi kedua, ini ada kesalahan berpikir juga seolah-olah kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu bukan dihasilkan oleh manusia. Seolah-olah zaman atau teknologi itu bergerak sendiri. Tapi zaman atau teknologi itu kan gak bergerak sendiri, itu kan hasil manusia. Kemajuan zaman habis gimana lagi? Loh kok habis gimana lagi? Zaman bisa maju itu karena kita-kita juga kok. Bisa majunya ke sini itu karena kita-kita juga. Kita-kita ini yang mengarahkannya.
Tapi karena orangnya begitu banyak, jadi kita merasa nggak bisa kita kendalikan. Betul, kita dalam arti saya seorang diri nggak bisa kendalikan. Tapi ini bukan berarti sesuatu yang mandiri dari manusia. Kenyataan bahwa saya nggak bisa pastikan dia akan mengarah kemana karena saya bikin aksi-aksi ini dan itu, lalu saya tidak bisa pastikan aksi yang ini dan itu akan pasti 10 tahun yang akan datang teknologi bergerak sana, saya memang nggak bisa pastikan dan saya kira tidak seorang manusia pun bisa pastikan ya seberapa pun dia hebat, even Elon Musk saya kira nggak bisa pastikan itu karena itu result dari semua kita ya melakukan. Tetapi bukan berarti bahwa kita ini tidak berdaya sama sekali. Kita berdaya, cuman kita tidak bisa memastikan kendali sampai hasil akhir itu aja. Tapi kita itu bukan tidak berdaya sama sekali. Ya. Jadi saya kira ini keduanya ada kelemahan. Ya, kelemahan yang pertama seolah-olah kita punya seluruh kendali. Kalau saya melawan, saya ya akan terbebas dari teknologi baru. Tidak. Kamu tidak ikutan, tetap kamu kena dampaknya. Benar nggak? Saya nggak suka teknologi baru, saya nggak maulah punya handphone Android. Tapi ketika semua orang punya handphone Android, memang hidup kamu nggak berubah, berubah juga, kan gitu kan? Saya nggak maulah itu apa misalnya, teknologi baru apa ya? Teknologi membaca misalnya gitu ya. Membaca itu kan juga teknologi ya, menulis membaca kan teknologi kan? Betul ya? Coba orang buta huruf itu, apakah dia bisa mengatakan, gue nothing to do itu sama teknologi baca tulis, karena gue buta huruf gitu. Kalau dia hidup dalam sebuah kampung di mana semua orang buta huruf, iya, dia benar. Tapi ketika seisi kampung kemudian mulai belajar membaca dan dia sendirian yang menolak perubahan dan dia sendirian itu yang kemudian jadi nggak bisa baca tulis, sementara 99% dari kampung itu jadi bisa baca sekarang dan bisa menulis, memangnya hidup dia tetap sama? Enggak kan? Hidup dia berubah kok. Walaupun dia tidak mau ikut-ikutan belajar baca tulis. So, orang tidak bisa menghentikan perubahan juga dengan Luddites ya. Tapi orang juga tidak bisa kemudian mengharapkan bahwa majunya teknologi ini selalu ke arah yang lebih baik. Itu sebetulnya nggak ada dasarnya kita menganggap seperti itu. Ya. Teknologi itu tidak selalu mengarah kepada arah yang lebih baik, itu nggak tentu. Tapi mengarah kepada arah yang lebih buruk itu juga tidak tentu. Jadi kelemahan dari Luddites adalah setiap kemajuan selalu menuju tempat yang lebih nggak bagus gitu. Ya, makanya dia selalu resist perubahan. Lebih baik kamera film daripada digital. Lebih baik Nokia pisang daripada Android. Lebih baik zaman dulu encek-encek pinjam duit cuma diinget-inget daripada zaman sekarang gitu. Ya, nggak tentu sebetulnya. Tapi kedua, kemajuan zaman pasti lebih bagus. Ini juga nggak tentu. Ya. Dan seolah-olah kemajuan zaman itu kita nggak berdaya sama sekali untuk mengarahkan. Enggak, ini kita berdaya kok. Ya, kita bisa bikin, kita misalnya bisa bikin alternatifnya, misalnya gitu. Ya, so ini dua-dua ini unacceptable ya. Kenapa? Karena satu, teknologi itu tidak pernah netral ya. Teknologi itu walaupun kita kadang-kadang ketemu retorika itu, pisau itu bisa dipakai untuk kejahatan maupun kebaikan. Jadi teknologi itu netral, pisau itu netral. Pisau tidak jahat, tidak baik juga. Tergantung orang yang pakai. Ya itu secara terbatas ada betul. Tapi saya akan katakan teknologi pisau itu definitely tidak netral. Karena apa? Dengan adanya teknologi pisau, misalnya pisau murah, itu akan sangat membedakan dengan teknologi atau tahapan teknologi di mana bikin pisau itu mahal banget. Bener nggak? Menjadikan kita sadar teknologi itu nggak netral sebetulnya. Teknologi itu memihak. Tapi memihak yang mana itu ya
nggak tentu bisa dikendalikan. Contoh, dengan adanya teknologi IT maju, menurut kamu itu siapa diuntungkan? Apakah masyarakat banyak ataukah segelintir orang? Nah ini contoh aja. Apakah orang Indonesia atau orang di luar Indonesia misalnya? Apakah orang yang misalnya gaptek ataukah orang yang tech savvy? Perempuan atau laki-laki misalnya, atau whatever yang lain-lain. Nah ini kan kita bisa lewat pertanyaan ini ya, kita bisa tahu bahwa teknologi itu nggak pernah netral, ya teknologi itu nggak pernah netral. Karena teknologi itu memudahkan dan memberikan kekuasaan kepada satu pihak dan merampas kekuasaan atau menghalang-halangi pihak yang lain, kan begitu ya. Dan teknologi yang diganti, nanti pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan ini jadi ganti lagi gitu. Ya. So, contohnya. Teknologi IT sekarang ini kan sangat-sangat mengandalkan kamu itu ya bisa pakai komputer gitu kan ya. Atau kamu itu bisa baca tulis. Kan itu ya. Kan ini tentu karakteristik orang yang diuntungkan, dirugikan kan beda banget dengan teknologi navigasi zaman dulu, di mana navigasi zaman dulu itu kayak orang nanya-nanya sama tetangga gitu kan. Ujung kulon ke sono apa ke sono gitu kan. Dan segala macam, nanya-nanya sama orang lokal gitu. Kan sangat berbeda dengan teknologi sekarang yang kamu buka Google Map gitu ya. Bedanya di mana? Kalau teknologi yang zaman dulu itu sangat menguntungkan orang yang bisa bahasa lokal. Teknologi zaman sekarang, orang yang bisa bahasa lokal jadi sama sekali nggak ada untungnya, nggak menjadikan dia lebih kuat atau lebih lemah dalam hal itu. Tapi kemampuan dia untuk memakai barang-barang IT, nah itu yang sekarang dihitung kan gitu ya. Jadi di sini kita melihat teknologi itu tidak pernah betul-betul netral. Dia itu dibentuk dan membentuk pemakainya. Lewat rangkaian ritual. Dan kita jadinya tidak cuma perlu bertanya ya, motivasinya apa saya pakai teknologi ini. Seperti kayak tadi pisau itu ya, saya pakai untuk membunuh orang atau mengiris bawang ya. Itu nggak cukup. Tentu itu benar juga. Jadi itu kalau kita terapkan pada medsos gitu ya, kayak lu medsos pakai buat apa gitu ya, buat just kayak memuaskan hasrat untuk narsis gitu kan, pamer-pamer, atau lu pakai untuk nyebarin brosur misalnya gitu ya, dan segala macam. Ya itu kayaknya terlalu stereotype aja, itu nggak usah dibahas karena udah obvious lah. Tapi saya kira lebih dari itu kita perlu untuk memikirkan ketika kita pakai medsos dibandingkan dengan kita tidak pakai medsos atau medsos A dibandingkan medsos yang B atau C, maka kita itu sedang membiasakan apa? Kita itu memang sedang memakai teknologi ini dalam hal ini medsos, tetapi medsos itu membentuk kita jadi orang macam apa juga. Medsos yang A bikin kita jadi orang kayak apa, yang B bikin kita jadi orang kayak apa. Ambil contoh misalnya kayak kalau kamu aktifnya di Instagram, kamu jadi sejenis orang. Tapi kalau kamu aktifnya di Twitter, kamu jadi sejenis orang yang lain. Karena default itu kan dua media yang berbeda. Ya. Nah, pertanyaannya bukan hanya kamu pakai untuk apa Twitternya atau Instagramnya. Tapi kamu menyadari yang kamu pakai itu membentuk kamu jadi apa. Dan apakah kamu bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah itu yang kamu jawab ketika kamu memakai suatu teknologi, ya. Saya ambil contoh yang lain ya. Ini misalnya soal ini yang diangkat sama Paul Marshall, pulang untuk makan siang. Beberapa waktu yang lampau kata dia itu konteks dia di Inggris ya. Para pekerja itu, saya nggak tahu, mungkin tahun 50-an gitu ya. Para pekerja itu punya kebiasaan ya mengasumsikan kalau istirahat makan siang ya pulang gitu ya. Karena 1 jam gitu ya, cukup lah pulang, ketemu keluarga, terus ya balik kantor lagi gitu. Itu normal aja.
Tapi zaman sekarang pasti udah nggak bisa karena macet, karena apa segala macam, gitu ya. So pulang untuk makan siang. Ketika itu tidak ada yang berubah nggak? Pasti ada yang berubah ya. Yang lain lagi yang saya pernah baca di tempat lain, ini sesuatu yang kita orang Indonesia nggak punya ini kayaknya. Ini saya baca dalam sebuah buku yang berjudul Blood, Sweat, and Tears. Di situ diceritakan mengenai seorang yang berprofesi tukang nganter rantangan dari masakan istri di rumah kepada si suami di kantor pada jam makan siang yang hektik banget di Kalkuta atau di New Delhi gitu. Ya, jadi lalu waktu saya baca itu saya sampai harus baca 2-3 kali gitu kan, saya kayak bener-bener gak ngerti ini kerjaan apa gitu ya. Ternyata beneran kayak gitu. Jadi bapak-bapak di India itu mereka itu ada beberapa, saya nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak, tapi dalam buku itu ya, ini buku tahun 2000-an ini buku. Mereka itu nggak punya kebiasaan makan beli gitu. Jadi makan tuh beli di kantin tuh, nggak kebiasaannya itu. Beberapa orang. Tapi mereka itu punya kebiasaan adalah bawa dari rumah gitu. Tapi bawa dari rumah, saya kepikirnya gini, lu bawa aja pagi gitu kan ya. Pagi kamu pergi kerja ya kamu bawa makanan gitu kan, anak sekolah bawa bekal gitu. Tapi rupanya di tempat itu tidak acceptable. Kenapa? Karena kan tidak segar masakannya. Dan mungkin juga istrinya nggak sempat masak, karena mungkin masakan India agak susah bikinnya gitu kali ya. Jadi nggak keburu gitu kalau pagi dia bawa. Jadi dia insist untuk istrinya itu masak dan jadi jam 11.30 katakanlah. Lalu jam 12.00 itu waktu dia istirahat makan siang itu harus sudah ada dalam kondisi yang masih bagus masakannya dan masih hangat. Dan untuk itu butuh apa? Butuh tukang nganter. Dan tukang nganter itu nganter nggak cuma satu, tapi kayak dia nganter 10 atau 12 gitu kan. Dan coba bayangkan, itu kan teknologi juga ya. Teknologi yang memungkinkan dan tidak memungkinkan sesuatu. Apa itu sesuatunya itu? Kalau kita tukar teknologi itu dengan misalnya bisa pesan makan pakai GoFood, berubah nggak? Berubah. Apa yang berubah? Banyak yang berubah. Bininya nggak usah masak, kan gitu ya. Banyak kan, berubah kan. Kalau nggak usah masak jadi apa yang dimungkinkan? Ya bisa kursus menjahit kayak, kursus apa kayak, bahasa Inggris kayak gitu ya. Bisa kerja juga kayak gitu ya, atau bisa apapun gitu. Dan itu akan berubah semuanya. Jadi teknologi itu memang ya selain selain just memungkinkan kita yang kayak begini kemudian punya keinginan seperti ini lalu kemudian kita mencapai keinginan itu, tapi juga teknologi itu membentuk diri kita sehingga kita itu nggak cuman seperti ini tapi bisa seperti itu dan seterusnya. Kita diubah, dibentuk oleh teknologi itu. Dan ini sesuatu yang kita hanya terasa kalau teknologinya diubah gitu ya. Tapi mungkin kurang terasa kalau teknologinya memang selalu kita pakai seperti itu. Sehingga kita tidak memikirkannya, tapi kita perlu memikirkan itu. Kenapa? Karena yang membentuk kita itu bukan hanya diri kita dari dalam, tapi juga dunia di luar kita. Bukan hanya manusia lain, tapi juga alat-alat yang merupakan bikinan tangan kita. Jadi kalau mau disimpulin, dunia ini dibikin Tuhan sampai satu titik, lalu kemudian Tuhan pengen agar manusia melengkapinya. Tuhan pengen manusia mengubahnya. Mengubah apa yang dia udah bikin. Dan itu fine-fine aja. Bahkan dia menyenangi itu. Ya. Dan cara kita mengubahnya membentuk diri kita. Buatan tangan kita, fabrikasi kita. Itu membentuk siapa kita, membentuk diri kita. Membentuk hati kita. Ya. Dan menjadi panggilan kita untuk kita mengembangkannya dengan bertanggung jawab gitu. Jawabannya bukan cuma sekedar ya teknologi yang gak usah terlalu maju, mundur aja, itu jawaban Luddites gitu ya. Lebih baik masa lalu daripada masa kini, itu nggak betul. Tapi juga nggak betul bahwa kita just ngikutin aja. Karena teknologi itu justru produk kita ya, bukan sekedar sesuatu yang bisa otomatis, otonom jalan sendiri. Enggak, sebenarnya kita yang jalanin.
Oke, so itu kalau mau disimpulkan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tes halo. Jadi kalau menurut Bapak berarti kita harus mengambil sikap bagaimana, netral kah? Maksudnya kita harus mengikut teknologi yang tadi seperti yang pihak sebelah, tapi juga nggak anti teknologi. Nah lalu yang kedua mungkin lebih pertanyaannya kayak bagaimana kita merespon setiap teknologi, karena pasti kan bakal berbeda ya. Misalkan contoh yang paling simpel kalau kita lihat di misalkan kita ke mall atau kemana, sistem teknologi itu kan memang membantu, tapi di sisi lain itu jadi merugikan. Contohnya pekerjaannya jadi berkurang, ya kan. Misalkan juga SPBU, semua kan rata-rata sekarang self service, jadi otomatis pengangguran meningkat, diganti dengan teknologi. Nah mungkin memang ada yang bilang teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah tapi itu sikap kita sebagai orang Kristen mungkin seperti apa? Karena mungkin ada beberapa hal yang kita mungkin bisa setuju juga dengan perkembangan teknologi yang memang sangat membantu. Tapi di sisi lain mungkin seperti kita masih agak seperti bingung nih. Contoh misalkan yang sangat mungkin yang ramai juga tentang teknologi yang ramai dibicarakan itu tentang Facebook yang ingin membuat suatu dunia virtual. Ya dimana kita bisa hidup di dunia itu tanpa harus kita bergerak, seperti itulah gambar. Nah itu juga kalau pribadi saya mungkin agak sulit untuk mengikutinya. Nah tapi mungkin ya balik lagi ke yang tadi, pada akhirnya mungkin kita akan mengikutinya juga gitu loh, suka nggak suka gitu. Tapi mungkin tetap ada rasa seperti perasaan kita tuh sepertinya nggak terlalu ingin juga sebetulnya, begitu Pak. Mungkin gimana? Iya. Jadi mengenai teknologi dan lapangan pekerjaan tadi itu ya, jangan lupa bahwa sekarang ini kita hidup dalam zaman yang ditakutkan oleh kaum Luddites itu juga. Jadi kita sekarang ini kalau ngelihat ke depan terus kita kayak, wah menakutkan sekali, manusia diganti mesin gitu ya. Nah 200 tahun yang lalu orang-orang Luddites yang bakar-bakarin mesin tenun itu juga mikir yang sama loh. Dan itu 200 tahun yang lalu. Dan sekarang udah lewat 200 tahun dan keadaan ya nggak semengerikan itu. Ya kan? Jadi jawabannya ya adalah, saya kira seperti tadi udah dikatakan, teknologi itu ya hanya mengubah siapa yang kerja, siapa yang enggak gitu. Jadi pekerjaan tertentu punah, tapi pekerjaannya selalu punah. Pekerjaan tukang ketik hampir udah nggak ada sekarang. Ya kan? Pekerjaan steno atau guru ilmu steno. Dulu kan ada tuh guru steno ngajar di sekolah ya, ngajar apa? Ngajar steno gitu ya. Gua kuliah S1 jurusan steno. Waduh. Sekarang steno kepake apa? Kira-kira gitu. Ada lah mungkin ya, tapi sangat sedikit orang pakai steno gitu kan. Tukang sablon gitu kali ya. Nggak tahu lah tukang sablon sekarang masih ada nggak ya? Ada printer gitu kan. Dan segala macam. Jadi ya banyak hal memang itu ya sudah nggak ada kerjaan itu. Tapi ini kan bukan berarti kayak kiamat gitu, enggak ya. Ini bukan berarti kayak kiamat. Mungkin kiamat buat orang yang menutup diri terhadap perubahan, kan gitu ya. Dia taunya itu ya gue belajar steno ya udah, gue udah tua juga, susah belajar yang lain gitu kan. Ya udah bye bye aja, kerjaannya udah nggak ada sekarang gitu kan. Ya lu siap-siap jadi pengangguran kan gitu. Tapi di sisi yang lain kalau kita pikir-pikir, ini saya mengambil analisa dari David Graeber ya, dalam tulisan dia berjudul Bullshit Jobs. Dia bilang ya pekerjaan kita kalau diambil alih sama mesin itu kan produktif juga. Dan mesin itu kan menghasilkan capital gain juga sebetulnya. Bukan hanya manusia menghasilkan capital gain, mesin juga kan. Cuma masalahnya ketika dihasilkan sama mesin, akhirnya yang menguasai capital gain itu siapa? Pemilik mesin kan gitu kan. Kalau manusia ya masih ada kecipratan dikit si manusianya yang bekerja kan gitu kan. Dia bukan budak kan. Manusia pekerja, karyawan, buruh pabrik bukan budak dari bosnya. Tapi mesin adalah budak dari pemilik mesin. Kan kira-kira gitu ya. Artinya mesin tuh nggak terima uang. Tapi buruh pabrik kan terima uang. Kan gitu. Lalu kemudian menjadi satu tantangan dari Graeber nih.
Itu jadi pekerjaan siapa tuh untuk membagi keuntungan yang dihasilkan oleh mesin yang jauh lebih besar tuh sekarang dibandingkan dengan buruh pabrik yang perlu digaji gitu ya. Mesin kan nggak perlu digaji, cuma perlu diganti olinya, so to say gitu ya, diganti partsnya dan segala macam. Keuntungan lebih besar lah. Kalau keuntungan nggak lebih besar ya pemilik modal nggak beralih ke mesin lah sebetulnya, ya kan? Pasti keuntungan lebih besar. Nah keuntungan yang lebih besar ini nih kan tidak boleh dikuasai satu orang. Tidak boleh itu dikuasai satu pihak. Nah ini kan perlu ada pihak-pihak yang mengkondisikan supaya keuntungan ini bisa menyejahterakan juga orang-orang yang tidak memiliki mesin itu. Kira-kira begitu. Nah, tapi ini implementasi politisnya yang sulit kan. Ya implementasi politisnya yang sulit. Tapi kira-kira dia mau bilang mitos yang harus diberantas itu adalah mitos ini. Lu kagak kerja, dalam arti kagak produktif, itu sebaiknya lu kagak makan. Nah itu yang masih diberantas dia bilang. Kenapa? Karena pertama orang itu harus mendefinisikan produktif itu macam-macam cara tuh sebenarnya. Gak cuma satu cara. Produktif kan gak cuma menghasilkan keuntungan finansial kan itu. Produktif macam-macam. Kedua, produksi itu hanya salah satu modus beradanya manusia. Masa manusia cuma mesin produksi? Aneh kan? Herbert Marcuse misalnya itu yang bilang dalam One Dimensional Man, manusia kalau cuma dianggap sebagai entah produsen entah konsumen, ya one dimensional, kurang manusiawi, kan gitu kan. Manusia ada banyak modus berada yang lain kan, recreational, ada aesthetical, ada social, ada macam-macam gitu. Jadi being human ini nggak cuma being produktif, kira-kira gitu ya. Atau being consumptive, kan kita dalam masyarakat masyarakat konsumeris itu kan cuma dua mode ya. Lu kalau nggak produktif ya lu konsumeris gitu. Makanya ada temen yang ngomong, lu liburan sih liburan, lu liburan produktif nggak gitu ya? Atau lu liburan cuma konsumtif aja gitu ya. Nah, ini bagus dia ngomong. Karena kalau dibanding konsumtif atau produktif ya pasti orang pilihnya produktif, nggak usah di ngomong gitu ya. Itu retoris gitu kan ya. Tapi saya tantang dia, emangnya cuma dua? Emangnya kalau nggak konsumtif, produktif. Kedua, konsumtif salah memangnya. Lu nggak konsumsi loh. Lu kan konsumsi juga, udara, air, makanan, ya kan? Hiburan, segala macam kan? Lu konsumsi juga, nggak apa-apa kan? Fine. Cuman kalau konsumsi doang jadi salah. Tapi memang cuma dua ya kok produksi konsumsi. Kan enggak kan? Ada kontemplasi, ada rekreasi, ada sosial, ada macam-macam yang lain gitu. So, ya. Nah ini menjadi pertanyaannya adalah memang kalau masyarakat kita, consumer society, ya jadi gitu. Jadi begitu. Tapi salah satu usulannya Graeber itu ya itu bagian pemerintah lah kira-kira gitu. Karena pemerintah ini kan seharusnya menjalankan mandat dia untuk untuk kerja yang gak enak gitu kan. Ya, jadi ya itu. So ya otomatisasi, gak apa-apa. Kita sekarang ini kan kasih otomatisasi itu ke mesin cuci gitu ya. Buruh cuci, kehilangan pekerjaan sebagai buruh cuci. Kan kalau dalam skala domestik di rumah ya, kan puji Tuhan gitu. Emang siapa yang hobi nyuci gitu kan. Kasih ke mesin, ya puji Tuhan kan. Jadi gue sekarang bisa melakukan yang lain. Baca novel misalnya atau apapun kan gitu. Jadi diambil alih sama mesin kerjaan lu. Puji Tuhan. Tapi kalau itu bikin lu sengsara ya kita pikir cara lain. Kira-kira itu. Tapi kalau pekerjaanmu diambil alih sama mesin, padahal pekerjaanmu repetitif, tidak insightful dan segala macam. Fine, so be it. Kita harus memuji Tuhan akan hal itu. Menurut saya. Ya tapi of course ini kompleks ya. Ya. Ya jadi intinya itu teknologi mengubah kita perlu memperhatikan apa perubahannya. Dan kita perlu juga memikirkan apa alternatifnya. Memang kita nggak bisa menghentikan, tapi kita juga nggak bisa membiarkan dia bergulir sendiri. Karena toh sebenarnya dia nggak bergulir sendiri. Itu tidak pernah terjadi. Teknologi itu bergulir sendiri, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Yang ada kita melepaskan kendali, itu yang ada. Ya contoh kayak inilah yang saya sekarang kepikir ya.
teknologi sosial, kan medsos kan teknologi sosial. Ya. Mengatur mulai dari kita ngobrol, ya kayak Twitter, ya, kayak kita ngobrol, gitu kan, sampai kita pilih jodoh gitu ya, Tinder gitu kan. Tinder nggak really pilih jodoh kali ya, tapi apalah nggak tahu. Itu kan mengubah pola relasi kita, betul nggak sih? Ya, jadi orang itu kalau saya tadi pagi kasih contoh ke anak-anak SKC itu. Zaman dulu orang itu nggak ada handphone, adanya telepon rumah. Lalu kamu mau PDKT nih sama satu orang gitu ya. Kamu nelponnya ke rumah. Nelpon ke rumah kan yang angkat bisa siapa aja kan. Bisa bapaknya gitu ya, bisa kakaknya, bisa segala macam kan. Lalu sama nggak dengan kamu sekarang ada handphone gitu, bisa nanya nomor teleponnya. Lalu kan itu juga kayak ngasih nomor telepon, zaman dulu ngasih nomor telepon rumah, dengan ngasih nomor telepon zaman sekarang telepon handphone, itu kan lain kan ya. Arti daripada dia ngasih nomor telepon itu kan lain itu. Benar kan? Lalu efeknya juga lain. Lalu pola relasinya sama nggak? Lain kan? Dan segala macam. Nah itu kira-kira teknologi itu mengubah kita, membentuk kita menjadi sejenis manusia dan sekelompok manusia. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama-tama melihat, watch, gitu. Melihat, coba memahami what's going on. Lalu kedua, bertindak dengan berani. Nah, bertindak dengan berani ini ada di tengah-tengah antara membakari mesin tenun, ya, Luddite, kayaknya nggak efektif. Atau kedua, nggak berbuat apa-apa, just go with the flow. Nah, dua-dua ini nggak bagus. Kita bisa yang tengah gitu. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami bicarakan, kami renungkan, kami diskusikan, kiranya ini semua boleh menjadi cara Tuhan memerintah atas kami, menjadi cara Tuhan membukakan mata kami di dalam dunia ciptaan macam apa Tuhan menempatkan kami, dan dalam dunia yang sudah diubahkan oleh manusia sejauh ini melalui sejarah teknologi yang seperti apa Tuhan menempatkan kami. Dan beri kami keberanian, beri kami bijaksana, beri kami keterbukaan untuk kami boleh melangkah dengan berani, dengan didorong oleh cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, untuk kami memilih, untuk kami mengambil tindakan, untuk kami menghidupi hidup kami di dalam dunia yang bukan hanya dibuat oleh Tuhan ini, tapi juga dibuat oleh manusia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.